Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Fitriani hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Ibu Nunung? Apa kabarnya? Insya Allah Bu, kabar saya sehat Bu. Bagaimana Bu Fitri dengan suasana kelasnya hari ini di sekolah? Alhamdulillah, suasananya baik-baik Bu. Alhamdulillah, anak-anak semuanya mengikuti pelajaran dengan gembira. Ya, Bu Fitri kemarin ada menjapri saya ya. Bu Fitri sepertinya ingin membahas sesuatu dengan saya. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Fitri. Kebetulan hari ini saya mempunyai waktu Bu Fitri. Iya Bu Nunung, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik Ibu Nunung, saya ingin membahas suatu permasalahan yang saya alami di kelas saya, Ibu. Ya, apa yang ingin Ibu Fitri bicarakan dengan saya pada hari ini? Mungkin ada permasalahan yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Iya Bu Nunung, saya merasa kurang nyaman dengan perilaku seorang murid yang bernama Reja Bu Nunung. Murid tersebut menurut saya perilakunya kurang sopan terhadap saya Bu Nunung. Kira-kira Bu Fitri, percakapan kita hari ini tentang permasalahan yang Ibu bicarakan tadi, apa yang ingin Ibu Fitri harapkan dari permasalahan yang Ibu Fitri sampaikan tadi kepada saya? Iya Bu Nunung, iya Bu Nunung, saya berharap setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya berharap punya solusi untuk menghadapi murid saya, apalagi di jam pelajaran saya, Ibu. Oh baik, jadi Ibu Fitri ingin mempunyai solusi setelah percakapan kita nanti ya Bu Fitri ya? Iya Bu Nunung. Nah Bu Fitri, berkaitan dengan permasalahan tadi yang Ibu Fitri sampaikan dengan perilaku anak, menurut Ibu Fitri apa yang perilaku anak tersebut yang seperti Ibu Fitri bilang tadi tentang si Reja. Si Reja tadi sudah melakukan apa dia? Dia tidak sopan ya? Tidak sopan di dalam kelas Bu Nunung. Dengan Ibu Fitri ya? Iya Bu. Oh, dia tidak sopan dengan Ibu Fitri. Menurut Ibu Fitri, perilaku yang baik itu seperti apa Bu Fitri? Menurut Bu Fitri, kriteria anak yang berperilaku baik itu seperti apa? Menurut Ibu Fitri? Kalau menurut saya Bu Nunung, perilaku yang baik itu untuk ukuran saya, yang pertama tidak datang terlambat, ya, disiplin, berlaku sopan, merespon baik terhadap pelajaran saya, tidak pernah bolos, bahkan tidak pernah mengajak teman-temannya untuk ikut bolos. Itu menurut saya Bu Nunung. Ya Bu Fitri, saya sangat sepakat dengan yang apa Ibu Fitri sampaikan tadi. Kalau anak baik pasti dia berperilaku baik, ya Bu Fitri ya. Aktif dalam kelas, aktif dalam belajar, tidak mengajak orang lain untuk ikut bolos ya Bu Fitri ya. Iya Bu. Iya. Begini Bu, kalau misalkan menurut Ibu Fitri pada kenyataannya sekarang, murid tersebut menurut Bu Fitri kalau dinyatakan dalam segi angka ya, kita kan ada memberi penilaian kepada murid kita kan Bu Fitri. Kalau menurut angka murid tersebut si Reja tadi itu berada di angka berapa? Antara 1 dengan 10, si Reja itu menepati angka berapa Bu Fitri? Baik Bu Nunung, kalau menurut saya Reja tersebut mempunyai nilai di angka 5 Bu Nunung.
Kenapa saya memilih angka 5? Karena dia sering datang terlambat, sering bolos sekolah, dan sering mengajak kawan-kawannya untuk bolos. Terus dalam pelajaran, Reja agak kurang sopan, kurang mengerjakan tugas, kurang respon terhadap pelajaran. Itu Bu Oh, Nun. begitu ya Bu Fitri ya. Kalau si Reja tadi berada di posisi angka yaitu di angka 5, jadi dari sikap Reja yang seperti Ibu Fitri bilang tadi, dia tidak sopan, dia mengajak kawannya berbolos. Nah Bu Fitri, kira-kira dari yang Ibu Fitri bilang tadi, aku tidak sopan, mengajak kawannya malah ikut bolos, Bu Fitri. Gimana Bu Ya, Fitri? Kalau kemungkinan menurut ya Bu Nunung. ya, ini saya ulang ya Bu Fitri ya. Iya Bu. Kalau si Reja tadi kan berada di posisi angka 5. Berarti angka 5 itu kan terjadi karena dari sikap Reja tadi ya tidak sopan kepada Ibu Fitri, sering bolos, dia malah mengajak kawannya ya Bu Fitri ya. Iya Bu. Lalu dia pada segi pelajaran pun dia agak tidak acuh tak acuh ya, Iya. tidak fokus ya, Kurang merespon lah Bu. kurang merespon. Menurut Bu Fitri, apa yang membuat si Reja bisa berperilaku seperti itu? Kalau menurut saya ya Ibu Nunung, kemungkinan besar dia berperilaku seperti itu karena dia anak seorang guru. Nah, kebetulan ibu dari Reja merupakan salah seorang guru di sekolah kami. Dan ibunya Reja merupakan teman sejawat saya di sekolah, Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Rupanya Reza itu anak seorang guru. Kebetulan guru tersebut temannya Ibu Fitri ya di sekolah ya. Jadi penyebabnya mungkin dia karena dia menganggap dia anak seorang guru, dia merasa dia mempunyai backingan di sekolahnya. Makanya dia berani melakukan hal seperti yang Ibu Fitri bilang tadi, ya Bu Fitri ya. Jadi dia melihat seperti kalau saya melihat dari penjelasan Ibu Fitri tadi, si Reja ini dia melakukan hal tersebut karena dia mempunyai, ketika dia melakukan perilaku seperti itu, Bu Fitri, dia merasa ada yang akan membelanya di belakang. Istilahnya ada backingannya ya Bu ya, karena ibunya seorang guru di sekolah tersebut, ya Bu Fitri ya. Iya Bu Nunung, seharusnya sikap dari anak seorang guru janganlah seperti itu ya Bu ya. Ya. Ya betul seperti Ibu Fitri bilang tadi, sikap seorang anak guru itu kan harus berperilaku sopan, memberi contoh kepada yang lain ya Bu Fitri ya. Ya, memberi teladan lah istilahnya kepada yang lain Bu ya. Ya, Bu Fitri, ada kira-kira apa yang sudah Ibu Fitri lakukan atau upaya apa yang sudah Ibu Fitri lakukan untuk mengatasi dari permasalahan yang dialami oleh Ibu Reja? Apakah ada upaya yang sudah Ibu Fitri lakukan, Bu Fitri? Baik Bu Nunung, ada Bu Nunung upaya yang telah saya lakukan. Tapi kalau upaya saya memanggil Reja, kemudian saya mengingatkannya, belum ya Bu. Tetapi saya sudah berupaya membicarakan perilaku Reja ini dengan wali kelasnya. Saya juga menceritakan perilaku Reja yang kurang terpuji ini dengan guru BK-nya juga. Sejauh ini upaya saya hanya membicarakan ini dengan guru, wali kelas, dan guru BK-nya aja Bu. Ya, itu merupakan upaya yang sudah sangat bagus Bu Fitri. Apa yang sudah Ibu Fitri lakukan tadi merupakan upaya yang sudah sangat bagus
Cuma tadi kalau tidak salah saya dengar kata Bu Fitri baru sampai membicarakan dengan wali kelas ya, kalau tidak salah wali I- kelasnya si Reja ya. iya Kemudian Bu, Bu Fitri ada bercerita kepada guru BK ya, guru iya BK Bu, Bu Fitri ya, guru BK di sekolah Ibu Fitri ya. iya Bu. Itu sebenarnya Bu Fitri itu sudah sangat upaya yang sangat bagus yang sudah Ibu Fitri lakukan. Jadi kenapa ya Bu Fitri, kalau boleh tahu, Ibu Fitri belum memanggil anak tersebut Bu Fitri? Apakah ada hambatan atau kendala yang Ibu Fitri alami Bu Fitri? Kenapa Bu Fitri belum memanggil anak tersebut? Iya sih Bu, jadi begini Bu, karena dia anak seorang guru, jadi saya merasa sungkan, merasa tidak enak dengan ibunya. Saya khawatir ibunya tidak merespon positif ketika saya memanggil anaknya. Nah, kalau ibunya nanti merespon dengan positif, saya takut ibu bisa menimbulkan konflik baru Oh, dengan masuk Ibu, ibunya. masuk Ibu Fitri begini. Ibu Fitri mungkin tidak berani memanggil anak tersebut, mungkin nanti ketika respon orang tuanya itu tidak bagus akan menimbulkan konflik baru ya Bu Fitri ya. Iya, benar sekali Bu. Jadi Jadi Bu saya Fitri, agak sungkan lah Bu. Jadi saya agak sungkan kalau langsung memanggil Reja, takut nanti terjadi konflik dengan ibunya Reja. ya Jadi ya saya harus berpikir-pikir dulu Bu Nunung, begitu. ya. Jadi dari Ibu Fitri katakan tadi, berarti di sini Bu Fitri itu sungkan dan malah mungkin ketika Ibu Fitri akan menyampaikan kepada Reja, mungkin Ibu akan menjadi sebuah konflik yang baru, ya Iya Bu Bu. Fitri ya. Iya Bu. Dan malah bisa memperkeruh suasana yang ada ya Bu Suasana. Fitri. Iya. Ya. Karena kita kan sama-sama rekan sejawat bekerja di tempat yang sama, begitu Bu. Ya betul Bu Fitri, ya. Begini Bu Fitri, apakah ada cara lain yang mungkin bisa Bu Fitri lakukan untuk mempertemukan anak tersebut, yaitu si Reja dengan Ibu Fitri, atau Ibu Fitri bisa mengajak ngobrol langsung si Reja tersebut, atau ada cara lain yang bisa mungkin Ibu Fitri lakukan Bu Fitri? Iya sih Bu Nung. Saya sempat berpikir seperti ini ya Bu. Saya emang ingin memanggil langsung Reja, tetapi karena saya takut dan saya sungkan dengan ibunya, jadi mungkin langkah awal yang saya lakukan berbicara dulu dengan ibunya. Nah, tapi saya agak khawatir juga kalau saya yang berbicara langsung dengan ibunya. Rencana saya Bu Nunung, saya akan meminta tolong dengan Ibu Nurul. Karena yang saya tahu Ibu Nurul itu sangat dekat dengan ibunya Reja dan cukup disegani dan dihormati oleh ibunya Reja. Jadi nanti saya akan meminta Ibu Nurul sebagai penyambung lidah saya untuk membicarakan perihal perilaku Reja pada pembelajaran saya. Nanti kalau misalnya Ibu Nurul ngobrol dengan Ibu Reja direspon positif, nah baru saya memanggil Reja untuk pembinaan. Itu yang terpikir di dalam pikiran saya Ibu Nunung. Gimana menurut Ibu Nunung? Sepertinya itu ide yang sudah sangat bagus Bu Fitri. Kalau menurut saya itu sudah, yang Ibu Fitri lakukan itu adalah ide yang sangat bagus sekali Bu Fitri. Ini akan menjadi sebuah ide yang bagus. Memang Ibu Fitri akan berbicara dulu dengan yang tadi Ibu bilang Ibu Nurul ya, kalau tidak salah. Iya. Karena Ibu Nurul itu merupakan teman dekatnya dari ibundanya Reza. Iya betul Bu Nunung. Kalau tidak salah tadi Ibu ada berbicara kalau Ibu Nurul itu juga orang berpengaruh ya di sekolah Ibu, Di kalau tidak salah. Ya, orang yang dihormati dan disegani juga di sekolah. Orang yang dihormati dan disegani juga di sekolah Ibu Fitri ya. Iya Bu. Ya.
Saya rasa itu Bu Fitri ide yang sangat bagus, dan ide yang Ibu sampaikan tadi sepertinya bisa Ibu terapkan, Bu Fitri. Nanti jadi Bu Fitri, ide yang sudah Ibu katakan tadi, Ibu sudah berupaya. Apakah ada upaya, Ibu sudah melakukan upaya seperti yang Ibu katakan tadi dengan Ibu menggunakan Ibu Nurul sebagai penyambung lidah Ibu Fitri, Iya, Bu. karena kebetulan Ibu Nurul itu adalah teman dekatnya Ibunda Reza, dan Ibu Nurul Iya. juga sebagai sosok yang berpengaruh ya, kalau tidak salah di sekolah Ibu ya. Adakah Iya, Bu. upaya lain yang Ibu Fitri lakukan seandainya upaya tadi itu mungkin tidak terlaksana mungkin ya, tapi upaya tadi kan sudah sangat bagus. Mungkin ada ide lain, yang maksud saya ini ada ide lain yang bisa Ibu Fitri lakukan untuk menyelesaikan kasus Reja tadi, Fitri. Rencana lain ada sih, Bu. Jadi yang pertama seperti yang saya ceritakan tadi, itu rencana yang pertama saya, yaitu meminta bantuan sama Ibu Nurul. Kemudian rencana saya selanjutnya, sebelumnya saya pernah menceritakan hal ini kepada teman-teman saya juga yang kebetulan mengajar juga di kelas yang sama. Jadi dan mereka dan teman-teman saya menceritakan hal yang sama juga yang saya rasakan. Ya. Jadi rencana saya, Bu Nunung, saya ingin memanggil Reja, nah bersama-sama dengan teman-teman saya, Bu. Di waktu yang bersamaan memanggil Reja di depan wali kelas, Ibu BK dan Ibu Rejanya sendiri. Dan tentu saja agar suasananya tidak panas, Bu ya, saya juga melibatkan Ibu Nurul sebagai nanti penyambung daripada saya, Bu, biar suasananya lebih hangat begitu. Bagus sekali Ibu Fitri yang sudah upaya-upaya yang akan Ibu Fitri lakukan. Tadi cara pertama tadi Ibu Fitri menyampaikan masalah Reja melalui teman ibundanya Reza, Ibu Nurul. Ibu Nurul kita tahu bahwa Ibu Nurul itu adalah teman dekatnya Ibunda Reza, malah orang yang berpengaruh di sekolah Ibu ya kan. Dan cara kedua, Ibu akan hadirkan guru BK, wali kelasnya Reza, ya kan, ibundanya Reza, malah Ibu mengundang Ibu Nurul ya Bu ya, untuk duduk bersama untuk membahas permasalahan yang dialami oleh Reza. Kayaknya bisa itu Bu Fitri, itu ide yang sangat bagus. Saya sangat mendukung apa yang Ibu Fitri lakukan, silahkan. Jadi setelah melakukan upaya tadi, ya, tadi, kira-kira Bu Fitri ukuran keberhasilan ukuran keberhasilan apa yang Ibu Fitri lakukan setelah melakukan upaya yang sudah Ibu Fitri lakukan tadi, Bu Fitri? Jadi begini Bu Nunung ya, saya seperti yang saya harapkan, saya berharap sekali perilaku Reja bisa berubah. Yang tadinya suka bolos, ya, kemudian acuh tak acuh, suka datang terlambat, bisa menjadi Reja yang berperilaku bagus, berperilaku baik ya. Kemudian juga tidak mengajak teman-temannya untuk bolos, dan yang paling penting saya berharap Reja menjadi anak yang teladan, karena Reja ini merupakan anak salah seorang guru di sekolah kami. Begitu, Bu. Ya, jadi itu ukuran keberhasilan yang ingin Ibu Fitri capai ya, terutama karena dia anak seorang guru, memberi contoh yang baik untuk teman yang lain ya Bu Fitri ya, malah memberi teladan ya Bu Fitri ya, memberi teladan ya Bu Fitri, memberi contoh dan memberi teladan kepada teman-teman yang lain. Begitu kan Bu Fitri?
Iya Bu, betul Bu. Itu yang saya harapkan Bu. Iya. Nah, terus setelah ini apa yang akan menjadi komitmen dari Bu Fitri terhadap upaya yang akan Bu Fitri lakukan? Apa komitmen dari Bu Fitri yang ingin Fitri lakukan? Saya akan mencoba solusi yang saya buat tadi. Eh, Kemudian eh, saya akan melakukan pembinaan terhadap Reja. Kemungkinan hari Kamis besok saya akan berbicara dulu dengan Ibu Nurul selaku teman dekat dari ibundanya Reja. Kemudian nanti Ibu Nurul menyampaikannya kepada Ibu Reja. Nanti jika Ibu Reja memberikan sinyal yang positif, baru saya memberikan pembinaan terhadap Reja. Begitu Bu Nunung. Oh, bagus Bu Fitri. Jadi nanti hari Kamis Bu Fitri akan melakukan upaya menghubungi Ibu Nurul ya, Iya Bu. untuk menyampaikan kepada ibunya Reja seperti yang Ibu Fitri kata tadi. Baik Bu Fitri. Di sini Bu Fitri, dari permasalahan Bu Fitri tadi dapat saya simpulkan ya Bu Fitri ya. Di sini saya ada Iya. mencatat, dapat saya simpulkan dari awal tadi Bu Fitri menyampaikan permasalahan tentang siswa yang bermasalah tadi, yaitu si Reza ya, si Iya Reza Bu. yang sering bolos, mengajak teman-teman lainnya untuk bolos, sering datang terlambat, anak guru lagi ya. Iya Bu. Dan dia tidak respon ketika ibu memberi pelajaran ya Bu Fitri ya. Iya Bu. Iya, begitu ya Bu ya, Bu Fitri. Sementara setelah kita berbicara, ada upaya yang sudah Ibu dari tadi pembicaraan kita itu kan sudah ada upaya yang sudah Ibu Fitri lakukan. Yang pertama dengan menyampaikan masalah Reja melalui Bu Nurul. Kebetulan Bu Nurul Iya. adalah teman dekatnya Ibunda Reza dan orang sangat berpengaruh di Iya. sekolah Ibu Fitri. Yang kedua, Ibu Fitri menghadirkan sebuah pertemuan yang dihadiri oleh guru BK, wali kelasnya Reza, ibundanya Reza, ibunya Nurul, ya Bu ya, dalam sebuah Iya. ruangan pertemuan untuk membahas permasalahannya si Reza, ya. Iya Bu. Betul Bu Fitri? Iya betul Bu. Ya. Bu Fitri, bagaimana perasaannya Bu Fitri setelah Bu Fitri berbicara dengan saya tentang permasalahan yang Bu Fitri alami tentang siswa ibu tadi? Alhamdulillah ya Bu, setelah saya berbicara dengan Ibu, saya merasakan lega sekali. Nah, saya merasakan permasalahan yang saya alami ini bisa terselesaikan insya Allah nantinya dengan baik Bu. Terima kasih Bu Nunung atas solusi dan sarannya. Terima kasih juga atas waktunya Bu ya. Bu Fitri, saya sudah tidak sabar lagi mendengar kabar dari Bu Fitri. Apa yang akan Ibu Fitri lakukan? Semoga lancar. Dan Bu Fitri, saya menunggu ya kabar baik dari Ibu Fitri tentang permasalahan Reja. Ya Bu Fitri ya. Baik Bu Nunung, baik nanti akan saya sampaikan kepada Ibu bagaimana Ya. selanjutnya. Ya, insya Allah Bu Fitri, saya berdoa semoga permasalahan yang Bu Fitri alami ini, insya Allah semoga Ibu Fitri bisa menyelesaikannya dengan lancar Bu Fitri, dan saya masih menunggu kabar baik dari permasalahan Bu Fitri ya Bu Iya, Fitri. makasih Bu Nunung pencerahannya. Ya, Bu Fitri, karena waktunya sudah habis, Iya, apa masih ada permasalahan yang lain Bu Fitri? Alhamdulillah tidak ada Bu. Ada. Oke Bu Oke. Fitri, terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini Bu Fitri. Iya Bu, sama-sama Bu. Makasih juga atas waktunya. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. Ibu Nunung? Kabar baik Bu Fitriani. Bu Fitri, Alhamdulillah ya. Bu Fitri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Ibu, saya lihat Ibu Nunung sangat bersemangat dan sangat ceria ya. Iya Bu Fitri, Nah, sama juga dengan Bu Fitri. Ibu, kalau boleh saya tahu apa permasalahan yang Ibu Nunung alami sekarang? Seperti kemarin kan saya ada telepon Bu Fitri, saya ada Ya, ingin membahas sesuatu dengan Bu Fitri. iya Jadi Bu Bu. Fitri, saya ada permasalahan di kebetulan di kelas saya ada anak Bu Fitri yang berperilakunya aneh atau istilahnya jahil Bu Fitri. Jahil ya? Iya Bu. Jahil, dia mempunyai sifat perilaku aneh, jahil Bu Fitri. Pada proses pembelajaran, kadang dia sering melempar kertas kepada temannya, suka menjahili anak perempuan Bu Fitri. Malah dia Bu Fitri sering melempar yang namanya pulpen Bu Fitri kepada kawannya. Suka mengganggu Hmm. kawannya ketika sedang proses belajar. Malah Bu Fitri pada proses belajar dengan saya, ketika saya berada di ruang kelas, dia kan minta permisi kepada saya ke kamar mandi. Iya Bu. Karena dia ingin membuang air kecil, jadi saya memberi izin Bu Fitri. Rupanya dapat informasi dari guru lain, dia berkeliaran ke kelas lain dengan berdiri di pintu, ya kan? Mengganggu kelas lain juga Bu Fitri. Makanya saya bilang jahil anak itu Bu Fitri. Oh, itu permasalahan yang Ibu Nunung alami. Ya, Punya murid laki-laki yang suka jahil ya, Bu ya. ya Bu Terutama Fitri. dengan teman perempuannya ya, Bu. Iya, Suka melempar pensil begitu, suka iya, mematahkan penggaris. Pokoknya jahil, Bu ya. ya Nah, betul Bu Fitri. ya, kira-kira apa sih yang Ibu Nunung harapkan dari perbincangan kita hari ini, Bu? Harapan saya Bu Fitri adanya solusi dari Ibu Fitri dari perbicaraan kita pada hari ini. Saya mungkin bisa mendapatkan solusi Bu Fitri dari apa yang saya katakan kepada Bu Fitri tadi tentang siswa saya Bu Fitri. Kalau boleh tahu, bagaimana cara mengubah sikap si murid yang jahil tersebut sehingga dia berperilaku dengan baik? Menurut Ibu Nunung, bagaimana cara mengubah sikap murid Ibu yang berperilaku jahil tadi sehingga dia bisa berperilaku dengan baik, Bu? Kalau menurut saya kan Bu Fitri, anak yang baik itu kan Bu Fitri, maksudnya jangan mengganggu kawannya, jangan membuat usil kepada kawannya, karena ini permasalahannya dia sudah, kalau menurut saya sudah keterlaluan ya Bu Fitri ya. Pernah dia menarik kursi kawannya sampai kawannya jatuh ke lantai. Untung pada kejadian itu Bu Fitri, anak tersebut itu kan tidak istilahnya tidak terkilir, masih bisa saya atasi, ya kan. Jadi saya ingin anak tersebut berperilaku baik seperti kawan-kawannya yang lain, tidak mengganggu kawannya Bu Fitri. Ketika proses belajar dia mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Ketika jam pembelajaran dia tidak berkeliaran seperti saya bilang kepada Bu Fitri tadi. Berkeliaran maksudnya begini, dia pergi ke kelas lain padahal dia minta izin kepada saya, dia ingin ke kamar mandi Bu Fitri. Berarti itu merupakan satu indikator baik menurut Ibu Nunung ya. Ya. Bu Nunung, apa sih yang bisa Ibu lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut? Kira-kira apa sih upaya yang bisa dilakukan? Upaya yang akan saya lakukan Bu Fitri seperti ini, saya akan memanggil siswa tersebut dulu secara pribadi, berjumpa dengan saya secara pribadi. Saya akan menanyakan perihal kenapa dia bisa berbuat jahil seperti itu,
dan dia kenapa bisa ketika jam pelajaran jam pelajaran dia bisa berkeliaran di kelas lain, malah kadang dia pergi ke kantin untuk mencari makan, Bu Fitri, Iya, atau dia duduk nongkrong di kantin, Bu Fitri. iya. Jadi akan saya lakukan, saya memanggil anak tersebut bernama Syahrul, Bu Fitri, ya kan? Jadi Nama si yang sangat Syahrul, bagus ya, Bu. nah nama dia, Mudah-mudahan akhlaknya juga nanti akan bisa berubah menjadi bagus, Bu ya. Insya Allah, Bu Fitri. Jadi namanya Syahrul. Dia sering membuat yang seperti saya katakan tadi. Jadi upaya yang akan saya lakukan, Bu Fitri, saya akan memanggil Syahrul tersebut secara pribadi, duduk mungkin pada saat istirahat, saya akan berbicara dari hati ke hati. Itu upaya yang akan saya lakukan, Bu Fitri. Saya akan menanyakan kenapa dia bisa seperti itu. Oh, berarti itu merupakan upaya-upaya yang akan nanti Ibu lakukan ya terhadap Syahrul, Bu ya. Nah, Ya, dengan membuat dengan memanggil Syahrul, kemudian melakukan pembinaan terhadap Syahrul ya, Bu ya. ya Bu. Oke, selanjutnya, nah Bu, Ibu Nunung, tujuan dari indikator tersebut itu untuk membuat budaya positif ya. Misalnya Bu Nunung bisa melakukan kesepakatan kelas, Bu Nunung. Nah, itu sih saran dari saya, Bu Nunung, menghadapi anak yang jahil yang tadi bisa salah satunya dengan membuat kesepakatan kelas ya, Bu. Kemudian apalagi membuat perjanjian. Mudah-mudahan dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama, yang telah dibuat bersama-sama dengan siswa, sifat jahil dari si Syahrul tadi bisa berubah ya, Bu Nunung ya. Iya Bu Fitri, jadi upaya yang saya lakukan seperti saya bilang sama Bu Fitri tadi, saya yang pertama akan memanggil Syahrul Gereja tersebut secara Syahrul. pribadi, dari hati ke hati saya akan berbicara kenapa dia bisa seperti itu, Bu Fitri. Iya. Kalau masalah kesempatan kelas seperti Ibu Fitri bilang, saya sudah melakukan kesempatan kelas pada awal tahun ajaran baru, kita sudah membuat kesempatan kelas dengan anak-anak. Oh iya, Bu. Ibu, kira-kira kapan dilaksanakan langkah-langkah yang telah Ibu jelaskan tadi? Insya Allah Bu Fitri, saya akan melakukan memanggil Syahrul tersebut, Bu Fitri. Insya Allah minggu depan saya akan memanggil Syahrul, mungkin pada jam istirahat, atau saya akan memanggil Syahrul ke ruang UKS. Kita punya ruang khusus, ruang UKS. Mungkin ruang itu bisa saya pakai untuk saya berbicara dengan Syahrul dari hati ke hati tanpa didengar oleh kawannya yang lain. Mungkin dia akan malu kalau permasalahan dia diketahui oleh kawannya yang lain, Bu Putri. Oh ya, baik, bagus sekali solusi yang Ibu paparkan ya. Mudah-mudahan Syahrul dengan Ibu memberi pembinaan secara langsung, secara berduaan tanpa mudah-mudahan dengan melakukan pembinaan ini Syahrul akan lebih baik lagi ya, Bu Nunung. Ya Bu Fitri, mudah-mudahan setelah saya panggil minggu depan mungkin akan ada solusi atau penyelesaian dari kasus yang saya alami tadi. Jadi untuk kedepannya sikap Syahrul yang bagaimana yang Ibu Nunung harapkan? Saya ingin sikap anak saya tadi Syahrul itu menjadi seperti sikap seorang siswa, Ibu ya, berperilaku yang baik, sopan santun, tidak mengganggu kawannya, tidak pergi ke kelas lain ketika proses belajar berlangsung, seperti kesepakatan kelas yang sudah kami buat, Bu Fitri.
Oh, bagus sekali. Iya, Bu Nunung. Apa sih komitmen yang akan Ibu lakukan terhadap Syahrul? Mungkin komitmen yang akan saya lakukan dengan Syahrul mungkin seperti yang saya katakan tadi ya Bu Fitri ya. Iya. Komitmennya berarti nanti pada minggu depan mungkin saya akan memanggil Syahrul secara pribadi tadi ke ruang UKS, kita akan berbicara dari hati ke hati Bu Fitri. Jadi nanti Ibu akan memanggil Syahrul, kemudian Ibu akan menasehati Syahrul, berbicara dari hati ke hati, kemudian membahas masalahnya dengan memakai segitiga restitusi. Ya Bisa betul, jadi betul jadi saya akan ini menggunakan. ya. Ya, insyaallah Bu Fitri. Ya. Jadi Bu Nunung, setelah Ibu Nunung menceritakan permasalahan Ibu, menjelaskan apa yang Ibu rasakan di sekolah terhadap Syahrul kepada saya, apa yang Ibu rasakan, Bu Nunung? Alhamdulillah Bu Fitri, saya sudah sedikit lega karena saya bisa berbagi dengan Ibu Fitri dan Ibu Fitri banyak memberi solusi kepada saya tentang permasalahan yang saya alami Bu Fitri. Jadi Bu Nunung dapat kita ambil kesimpulan nanti setelah Ibu sharing dengan saya, Ibu akan melakukan yang namanya pembinaan terhadap Syahrul dengan memanggil Syahrul ke dalam ruangan BK, Bu ya, dengan memberi nasihat-nasihat, dengan memberi pendekatan, dengan berbicara dari hati ke hati. Mudah-mudahan Syahrul bisa menjadi Syahrul yang Ibu Nunung harapkan ya, Syahrul yang tidak jahil, Bu ya. Nah, ya Bu. Alhamdulillah Bu Nunung ya. Mudah-mudahan. Ya Bu Fitri, terima kasih banyak untuk hari ini Bu Fitri atas pencerahannya Bu Fitri. Iya Bu, sama-sama Bu. Nanti saya tunggu setelah Ibu melakukan pembinaan kepada Syahrul, saya tunggu bagaimana perubahan yang dialami oleh Syahrul. Ya Bu, mudah-mudahan Syahrul menjadi anak yang seperti yang Ibu harapkan. Ya, baik Bu Fitri. Makasih banyak Bu Fitri. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bisa masuk ke bor itu Bu.